Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, pada hari ini Kamis tanggal 18 Maret 2021 kita akan melaksanakan sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik dengan pengadu Saudara Rahmadi, Saudara M. Hafiz Halim, Saudara M. Subhan, dengan teradu Saudara Muhammad Ervan, Ketua Bawaslu Kabupaten Kota Baru, dengan pihak terkait anggota Bawaslu Kabupaten Kota Baru. Pada hari ini, sebagai majelis pemeriksa, saya sendiri, Pramono Ubaid Tantowi, kemudian ada Pak Dr. Mahyuni, unsur masyarakat. Salam Pak Mahyuni, selamat ketemu kembali. Selamat ketemu Pak. Ada Pak Dr. Haji Nur Zazin dari KPU Provinsi, Anda? Assalamualaikum. Oke, salam. Juga ada Pak Azhar Ridani dari unsur Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan. Assalamualaikum, yang mulia. Dengan ini maka persidangan dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, apakah pengadu hadir semua? Baik, terima kasih. Kami hadir semua yang mulia. Oke, teradu juga hadir? Hadir. Pihak terkait hadir? Siap. Hadir. Ini pihak pengadu, teradu, dan terkait ini di satu ruangan atau beda ruangan? Kalau untuk pengadu satu ruangan, beda dengan pihak. Ini di sana satu ruangan nggak gitu ya? Ini mereka satu ruangan nggak kira-kira? Mas, ini agak berjarak. Antara pengadu dan teradu satu ruangan? Ya, satu ruangan. Antara teradu dengan pihak terkait satu ruangan. Oke, tapi pengadu dan teradu beda ruangan ya? Beda. Beda ruangan yang mulia. Oke, baik kalau begitu. Baik, kepada para pengadu silahkan memperkenalkan diri secara singkat lebih dahulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hormati majelis yang pengadu, yang terkait, kemudian dari Bawaslu Provinsi dan Ini agak kayak Pak. baik, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dulu. Nama saya Muhammad Hafiz Halim, sarjana hukum sebagai pengadu. Dan ini saya perkenalkan saya secara langsung atas nama Muhammad Sulban, sarjana hukum. Mungkin berdiri. Muhammad Sulban, sarjana hukum. Dia juga salah satu pihak pengadu. Kemudian di sini ada Pak Rahmadi, sarjana hukum sebagai bagian dari pengadu, selaku pengadu utama. Dan kemudian ini saksi kami juga perkenalkan. Oh, ada menghadirkan saksi ya? Pak Mulyadi, selaku saksi yang ini mungkin Ibu Haji Nurima sebagai saksi kedua. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Oke, baik. Nanti untuk para saksi nanti kita pertimbangkan setelah penyampaian pokok-pokok aduan dan jawaban dari pihak teradu. Nanti akan kita pertimbangkan apakah masih diperlukan atau tidak. Begitu ya kira-kira ya. Baik, berikutnya kepada pihak teradu untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih Pak Ketua Majelis Pemeriksa. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ervan, Ketua Bawaslu Kabupaten Kota Baru. Terima kasih. Oke, Anda menghadirkan saksi atau tidak? Tidak ada. Oke, baik, terima kasih. Kepada pihak terkait, silakan, apakah lengkap? Siap, lengkap yang mulia. Berempat ya? Siap, lengkap yang mulia. Oke, terima kasih. Kalau begitu, untuk mempercepat sidang pemeriksaan ini, maka kesempatan pertama kami berikan kepada para pengadu untuk menyampaikan pokok-pokok pengaduannya. Mohon tidak dibacakan seluruhnya, cukup pokok-pokok pengaduannya dan nanti petitumnya. Dipersilahkan.
Langsung saja pengaduan pihak pelapor yaitu Rahmadi Muhammad Hafiz Salim, musuh bahan satu hukum, dan pihak teradu atau terlapor adalah Bapak Muhammad Irfan sebagai Disiplin Hukum sebagai ketua perbuatan terlalu. Peristiwa yang kami adukan yaitu kejadian 11-19 kita pada tanggal 8 Desember 2020. Tempat kejadian yaitu melalui pesan messenger Facebook milik Irfan F yang kami ketahui adalah milik Ketua Bawaslu. Kemudian perbuatan yang dilakukan adanya berita bohong dan bukan fitnah menurut kami. Pasal yang dilanggar adalah pasal 8 prinsip dasar etika dan perilaku aturan di KPK nomor 2 tahun 2017 tentang kode etik. Kemudian saksi yang membantu tadi terkait kronologi kejadian bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 sekitar jam 11.17 pengadu atas saya sendiri selaku pengacara dari tim hukum pasangan calon bupati nomor 2 mendapatkan pesan WhatsApp dari saksi Mulyadi itu juga di sini bahwa saksi menanyakan ini Bang Bujurkah tim kita ada bagi-bagi duit dan Ketua Bawaslu. Artinya kan betul tidak ada bagi-bagi uang kata Ketua Bawaslu. Bahwa kemudian saya sendiri menjawab ada tahu siapa yang berbagi duit yang mudah percaya isu, atau saya jawab tidak tahu siapa yang berbagi uang yang mudah percaya isu. Kemudian saksi mengirimkan captur berupa percakapan antara saksi dengan akun Irfan F atau yang kami ketahui adalah milik Ketua Bawaslu yang bunyinya seperti ini. Saksi menahan kepada akun Irfan F, Mas Ketua Bawaslu tolong awasi daerah Tirawan, awasi ketat money politik. Tanggal 8 Desember 2020 sekitar jam 8.50. Kemudian Teradu bilang oke. Kemudian Teradu menjawab masyarakat juga wajib mengawasi. Kemudian saksi mengatakan saya dipecat penggantian karena saya milih DHD. RT sama kandesnya pendukung SDA. Saya dipecat di bagian karena saya memilih DHD RT dan kepala desa pendukung SDA. Sekitar jam 11 WIB. Kemudian Teradu menjawab kedua sama-sama bagi-bagi. Nah, terus saksi kemudian tolong juga ikut ke saya, ini mau diambil sehari sebelum masa tenang. Teradu kemudian jawab ya. Saksi kemudian membalas dengan kabar hari ini sampai esok pagi akan ada bagi uang sekitar 500.000. Kemudian Teradu membalas oke, patroli pengawasan ada jalan tadi malam tim BHD yang bagi uang dan bagi duit. Terus saksi menanyakan di mana Om? Kemudian Teradu selaku Ketua Bawaslu menjawab Batu Tunau, Semayam, Serongga, Semayam. Itu dijawab sekitar jam 11.15 kita. Kemudian saksi menanyakan kembali, bujuran kau atau dalam bahasa Indonesia betul ya Om? Teradu kemudian menjawab, ada datanya masuk. Itu pun kada boleh sebenarnya. Kena pidana. Kemudian saksi menjawab, kalau ini Pak gimana Om? Ini belum pancaturan, tapi itu di situ sudah dilihat oleh Bapak Ketua Majelis. Lalu kemudian jawab adalah buat honorer di situ banyak sudah disiapkan oleh kedua kubu dan itu akan dilaporkan setelah calonnya kalah. Kemudian saksi juga menjawab kubu mereka itu kubu siapa? Kubu 01 atau 02. Kemudian Teradu menjawab kubu yang mengusung partai politik. Saksi kemudian menanyakan berarti 01 ya? Kita tentang bagi-bagi uang tadi itu fakta atau apa? Terus dijawab oleh Teradu fakta. Saksi kemudian menanyakan ada bukti Om atau cuma isu saja? Maaf. Terus Teradu menjawab ada masuk di Bawaslu. Kumpulan KTP fiktif akan dilaporkan juga ke Polres Kota Batu. Saat ini sedang dikumpulkan oleh kubu mereka, tapi bukan karena Bawaslu lagi. Maka di sini mungkin kita garis bawahi ya Bu ya, karena di sini ada masuk di Bawaslu. Kemudian Teradu menanyakan KTP yang dimasukkan adalah KTP digunakan untuk calon persoalan. Jam 11 di 9 kita. Saksi kemudian menanyakan yang mengumpulkan KTP fiktif itu siapa? 01 atau 02. Teradu menjawab cukup dan pegawaian dulu. Terima kasih infonya. Malam ini patroli ke Tirawan masuk ke dalam kesanalan. Nah, Teradu di sini kemudian menjawab cantum masuk ke Polres. Ini juga perlu digarisbawahi karena ini komunikasi dengan saya orang Polres. Kemudian saksi menanyakan maksudnya sekitar jam 12.54. Teradu kemudian menjawab ada apa-apa aman aja. Kedua calon siapapun pemenangan semoga amanah. Ingat teman KPS benar masker. Itu udah berbeda namanya. Untuk gaya bahasanya. Nah kemudian sampai di situ juga Teradu menjawab asal-asal pokoknya bagi kami cukup dan orang terlihat. Kalau anggota PIL suruh pakai baju biasa tanpa atribut apa-apa, saksi. Terus Teradu menjawab oke, alat lengkap harus dilapor untuk memenuhi syarat formil. Kemudian alat bukti yang kami sampaikan adalah hasil print out
kemudian Prasdis kemarin. Nah, di sini saya ingin menanggapi jika diperkenankan yang mulia. Karena ini ada komentar dari Ketua Bawaslu yang menyatakan bahwa akun Ervan ini menyatakan bahwa ada masalah laporan. Nah, ini garis bawahi masalah laporan ke Bawaslu. Ada laporan katanya. Namun fakta yang kita dapat di jawaban termohon, T5. Di situ ada pelapor, tapi jam 4:30 sore pelapornya. Jadi itu percakapan ini pagi hari. Setelah diikut dengan dengan adanya informasi yang saya sampaikan ke polisi, itu sudah saya lampirkan juga percakapan saya pada T2, laporan saya. Kemudian T3 itu ada komunikasi dengan pihak anggota kepolisian. Nah, itu ada masuk ke sini, makanya cara ini masuk ke Polres itu sekitar jam 12 dari tanggapan terhadap kepada saksi. Nah, akhirnya kami melihat di jawaban T5 di situ ada laporan ke Bawaslu, namun itu sekitar jam 5 sore pada tanggal 8 Desember jam 16.30 pada T5 yang mulia. Mungkin itu bisa menjadi bahan pertimbangan. Mungkin sampai di situ dulu yang mulia. Lalu petitum Anda apa kira-kira? Mohon izin, kurang jelas yang mulia. Jadi petitum para pengadu apa untuk radu ini? Radu ya, baik, saya akan baca bukunya. Bahwa berdasarkan uraian di atas, pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangan untuk memutus hal-hal sebagai berikut: mengabulkan semua pengaduan pengadu, menyatakan teradu terbukti melanggar kode etik, memberikan sanksi sesuai dengan kesalahannya pada teradu atas pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, atau menindak tegas terhadap teradu apabila terbukti bersalah dengan melakukan pernyataan secara tidak formal. Demikian yang kami sampaikan. Oke, baik. Sekarang dari pengadu yang lain masih ada yang mau ditambahkan? Atau dari saksi yang mulia? Nanti. Oke. Sekarang kesempatan berikutnya saya berikan kepada pihak radu untuk menyampaikan pokok-pokok jawabannya. Silakan, pada poin-poin yang diadukan itu tolong dijawab dengan sebaik-baiknya. Silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya langsung saja pada dalam pokok pengaduan, karena selaku teradu saya sudah menyampaikan secara tertulis kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atas jawaban yang telah kami sampaikan. Oleh karena itu ada poin-poin penting dalam jawaban ini akan saya sampaikan. Yang pertama, bahwa pada pokoknya teradu menolak secara tegas seluruh dalil-dalil dan argumen yang disampaikan oleh pengadu dalam laporan pengaduannya, karena tidak sesuai dengan fakta serta kebenaran hukum sebagaimana kenyataan yang sebenarnya. Kedua, bahwa teradu sebagai penyelenggara pemilu telah menjalankan tugas, fungsi, dan wewenang dengan penuh tanggung jawab sebagaimana diamanatkan undang-undang. Seterusnya, bahwa teradu menolak dengan tegas terhadap dalil pengaduan pengadu terkait dengan saksi yang diajukan oleh pengadu, yakni Saudara Mulyadi. Saya akan menjelaskan di sini tentang isi dari keterangan ini, bahwa saksi melihat dan berkomunikasi secara langsung melalui pesan messenger Facebook milik saksi dengan messenger akun Facebook milik teradu, Ervan ERF. Saksi memberikan informasi kepada teradu dengan maksud menyampaikan laporan bahwa akan ada serangan pajar di Desa Tirawan oleh pihak calon Bupati Haji Said Japar SH nomor urut 1 melalui Ketua RT setempat dan Kepala Desa Tirawan karena pendukung SJA. Saksi juga curhat bahwa diberhentikan kerja karena mendukung. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya
Oke, terima kasih. Baik, silahkan para saksi menyampaikan kesaksiannya dulu. Nanti mungkin baru akan didalami oleh pengadu, teradu, mungkin juga dari anggota majelis. Silahkan saksi dulu, yang mana dulu yang ingin memberi kesaksiannya? Mungkin yang mulia majelis, mungkin saya sarankan ke saksi yang handphonenya juga komunikasi dengan informasi. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang bernama Mulyadi, ini saya mau menyampaikan bahwa saya telah memberi info ke akun Facebook atas nama Ervan F. Begini isinya, Mas Ketua Bawaslu, tolong awasi daerah Tilawan, awasi ketat money politik. Lalu dijawab, oke, oleh akun tersebut. Masyarakat juga wajib mengawasi. Lalu saya pun curhat, saya dipecat di kerjaan karena saya beli BHD. RT sama Kades pendukung 01. Lalu dijawab akun tersebut, kedua-duanya sama, bagi-bagi. Saya pun membalas, tolong jaga identitas saya. Ya, katanya. Lalu saya memberi info lagi, dengan kabar hari ini sampai esok pagi ada bagi 500.000. Dijawabnya lagi, oke, patroli pengawasan ada di jalan. Tadi malam tim BHD yang bagi-bagi duit. Saya pun penasaran, langsung saya chat lagi, di mana Om? Dijawabnya, Batu Tunggal, Senayan, Serongga, Senayan. Oke, mohon bentar. Jadi persis seperti percakapan yang ada di alat bukti pengadu ini ya? Iya. Oke, ada keterangan lain atau kesaksian lain yang ingin ditambahkan dari yang sudah tercantum di sini, karena kita semua sudah baca. Setelah itu saya tanyakan ke Mas Halim selaku tim hukum BHD melalui WhatsApp. Begini isi WhatsApp percakapan saya dengan Mas Halim. Bang, benarkah tim kita ada bagi-bagi duit? Kata Ketua Bawaslu. Tidak tahu, jawabnya. Siapa yang berbagi duit? Jangan mudah percaya isu. Ini WA kamu kan? Saya jawab, kami menginfokan. Lalu dibalas Mas Halim, oke, sip. Saya siap laporkan. Saya balas pun, oke. Lalu Mas Halim membalas, percakapan disimpan, jangan dihapus. Ini jadi alat bukti dan sampai jadi saksi. Dan ini alat bukti saya. Masih tersimpan sampai sekarang. Sebuah handphone. Silakan saja. Keterangannya itu cukup. Jadi ada percakapan Anda dengan teradu melalui messenger di Facebook. Lalu kemudian Anda konfirmasi kepada salah satu dari pengadu, apakah betul ada pemberian pelit uang oleh tim nomor berapa itu ya kira-kira ya?
Oke, baik. Silakan saksi yang satunya lagi kira-kira apa keterangan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang ada dari rumah. Saya di sini memberikan keterangan kebetulan dari saksi Mulyadi menanyakan kepada saya apakah berteman di Facebook dengan akun Evan. Nah, saya bilang dia, terus dia memastikan keterangan yang saya dengar tadi Pak Evan sebagai Ketua Bawaslu menyatakan tidak pernah berhubungan langsung ataupun chatan dengan saudara Mulyadi. Tapi menurut saya kalau akun itu memang akunnya Pak Evan sebagai Ketua Bawaslu dan intinya itu dia tidak bisa mengelak bahwa itu dia yang komunikasi dengan saudara Mulyadi. Jadi kira-kira keterangan apa yang ingin Ibu berikan? Kesaksian apa yang ingin Ibu berikan? Kebenaran mengenai akunnya Pak Evan itu yang ada komunikasi dengan saudara Mulyadi. Kebetulan saya juga ada membaca langsung di HP-nya bahwa itu memang akunnya Pak Evan. Oke, kira-kira itu ya bahwa Ibu ingin meyakinkan, memberi penguatan bahwa akun itu memang betul-betul milik Ketua Bawaslu Baru. Kira-kira begitu ya? Ya. Gitu ya? Ya, saya kebetulan juga berteman di Facebook dengan akun tersebut. Ada keterangan lain yang ingin diberikan? Oke, terima kasih. Baik, Saudara pengadu, tadi Pak Ervan kan sudah menyampaikan pokok-pokok jawaban. Kira-kira menurut Anda, apakah masih ada yang ingin Anda pertanyakan dari jawaban Saudara Pengadu? Silakan. Ya, saya ingin jika di pertemuan saya bertanya kepada saudara Pengadu. Boleh, saya bertanya. Apa? Oh iya, silakan. Silakan. Saya ingin menanyakan kepada Bapak Ervan atau saudara Pengadu, apa betul Bapak Ervan memiliki akun Facebook dengan nama Ervan R seperti ini? Iya, itu memang milik saya. Apa Bapak Teradu pernah memberikan informasi melalui messenger? Tadi kan Pak Teradu menyatakan bahwa tidak pernah komunikasi dengan Mulyadi. Tapi pernah tidak menyampaikan di messenger terkait isi bahwa tim BHD malam tadi ada bagi-bagi uang? Saya pernah menyampaikan, tapi sesuai dengan pokok permohonan saudara menghadirkan saksi, saya tidak pernah menyampaikan yang namanya Mulyadi. Artinya pernah tidak menyampaikan bahwa tim 2 BHD ada bagi-bagi uang di messenger? Sebagai Ketua Bawaslu tentu ketika orang bertanya, masyarakat bertanya, ketika sebagai bentuk transparansi, saya sering menjawab pertanyaan dari masyarakat. Baik. Berarti saudara membenarkan bahwa pernah menyampaikan informasi tim BHD bagi duit? Ya. Berarti saudara pernah menyampaikan informasi atau menjawab seperti ini. Tadi malam tim BHD yang bagi duit. Pernah di messenger? Aduh, saya kurang jelas. Apa ya maksudnya? Suaranya agak dilambatkan, jadi biar didengar dengan jelas. Baik, tadi saudara Teradu menyatakan setiap orang yang bertanya di messenger, saudara Teradu menjawab apa yang dipertanyakan oleh masyarakat. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah saudara juga pernah menulis di messenger terkait tadi malam tim BHD yang bagi duit? Saya ada menulis, tapi normal-normal saja, normatif saja, itu aja. Nah, normatif yang saya tanyakan, pernah tidak menulis tadi malam tim BHD yang bagi duit?
pada tanggal 8 Desember. Ya, seperti itu. Baik, berarti saudara mengakui. Bagaimana saudara bisa mengatakan bahwa tim BHD bagi duit? Dari mana itu bisa dapat saudara pastikan bahwa tim BHD bagi duit? Dalam mekanisme Bawaslu itu, dia ketika mendapatkan informasi awal, itu udah bisa dilaksanakan proses penanganan. Proses penanganan, baik. Pada saat tanggal 8 itu apakah ada proses penanganan yang dilakukan oleh Bawaslu terhadap tim BHD yang bagi duit? Ketika orang menginformasikan baik lewat handphone, lewat SMS, lewat WhatsApp, itu sudah bagian dari proses yang bisa ditangani oleh Bawaslu. Maksud saya, apakah pada saat itu sudah ditangani oleh Bawaslu terkait tim BHD yang bagi-bagi duit? Penanganannya besoknya dilakukan oleh Bawaslu terkait dengan laporan yang dilakukan oleh Saudara Harjo. Besoknya baru ada tindakan. Nah, sebelumnya itu ada tidak laporan terhadap tim BHD bahwa tim BHD melakukan money politik atau bagi-bagi duit? Saya tanya sebelum saudara berstatement bahwa tim BHD bagi-bagi duit, apakah tim BHD itu ada apakah dari Bawaslu ada penanganan tindakan terhadap tim BHD? Sebelumnya yang saya tanyakan. Tidak ada, jelas. Ya ada. Tidak ada. Tidak ada. Kenapa saudara? Tidak ada. Tidak ada. Kenapa saudara bisa menyatakan bahwa tim BHD bagi-bagi duit? Padahal tidak ada penanganan sebelumnya. Lah, yang namanya kasus, kalau itu udah masuk, itu dilakukan proses. Bunyinya persis apa yang dilaporkan oleh pelapor. Oke, yang saya tanyakan, sebelumnya itu ada tidak pelapor yang melaporkan tim BHD bagi-bagi duit sebelum saudara berstatement ini? Sebelum statement ini, apakah ada yang melapor? Sebelum statement ini, apakah ada yang melapor? Ya. Mohon maaf, Halim, saya menjelaskan. Ketika ada informasi awal, kami menyampaikan informasi awal. Informasi awal baik lewat WA, SMS, itu adalah bagian dari yang bisa ditangani oleh Bawaslu. Dan itu resmi. Pertanyaan saya, itu bukan persoalan yang masalah ditangani oleh Bawaslu, itu kewenangan Bawaslu. Pertanyaan saya, ini ada statement saudara kepada masyarakat di Messenger. Pertanyaan saya, sebelumnya itu ada tidak tindakan atau penanganan yang dilakukan oleh Bawaslu terhadap tim BHD? Nah, saya tanyakan itu. Nah, sekarang saya ubah saja ini. Gimana? Gini, ada statement yang menyatakan bahwa tim BHD bagi-bagi uang. Kemudian di mana kata si saksi? Kemudian di sini saudara menyatakan batu tunas sebanyak semoga dan sebanyak. Memang begini yang mulia. Di sini ada laporan, sebenarnya ada laporan. Tapi laporan ini sore setelah ada statement ini baru ada laporan. Karena ini sudah ribut kemarin waktu saya sampaikan masalah itu ke Polres, ke salah satu anggota kepolisian. Itu buktinya sudah saya lampirkan juga. Ada P3. Nah ini ada laporan betul kata saudara Tandu bahwa ada laporan dari si Harjo yang mulia mohon dicek pada T5 yang mulia. Pada T5 pada lembar ketiga itu dilaporkan di Bawaslu Kabupaten Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 jam 16.30 yang mulia. Mohon digarisbawahi jam 16.30. Nah, chatting dengan si Mulyadi ini adalah jam 11. Jam 8.50 yang mulia. Itu bisa dilihat. Nah, kemudian ini persoalan saya sampaikan ke anggota kepolisian begini. Pada P3 saya sampaikan contoh saya kirimkan ke anggota kepolisian. Gimana kalau ini ketua Bawaslu saya bilang begini, dan dia telepon waktu itu. Kenapa Mas? Saya bilang begini ceritanya ini kita sampai dinyatakan bahwa dia bagi-bagi uang dan ada pengumpulan KTP. Jika benar tidak masalah ditindak karena ini penyelenggara pemilu yang ketika ada laporan harus dipresentasikan, bukan disampaikan isu itu ke masyarakat gitu. Nah ini yang saya sampaikan, kemudian kepolisian anggota kepolisian menyampaikan sudah mas, sudah saya sampaikan.
Makanya di bukti itu jelas di sini catur ini masuk ke Polres ya. Nah, ini pada bukti catur messenger ini jelas nih, kampulan betit dilaporkan ke Polres. Kemudian ini pada jam 12.15 catur ini masuk ke Polres. Ya betul, karena memang saya sampaikan nih ke anggota kepolisian pada saat itu ya. Nah jadi kesimpulannya begini, saya tidak mau bertanya lagi kepada Teradu, karena jelas di situ Teradu menyampaikan bahwa ada laporan dari masyarakat. Ya. Tapi sore jam 4:30. Sedangkan informasi statement yang dilayangkan oleh Ketua Bawaslu oleh percakapan Messenger itu jam 8 pagi gitu ya mulia. Jam 8.51. Silakan dicek. Oke. Ya. Oke, cukup dulu ya. Dari Teradu ada yang mau ditambahkan keterangannya? Baik, terima kasih Yang Mulia. Saya baru paham ya, karena tadi suaranya memang tidak begitu jelas. Apakah karena memang pakai masker ini? Ya. Tapi saya udah jelas ini bahwa jadi gini. Saya memang mendapatkan informasi awal melalui WhatsApp ya, dari saudara Samsul Bahri, ya, bukan dari Mulyadi. Itu harus saya akui. Kemudian informasi awal itu saya perintahkan kepada yang bersangkutan agar datang ke Bawaslu. Itu informasi awal itu Anda terima jam berapa biar kronologisnya cocok? Malam, Pak. Tanggal berapa, jam berapa? Malam tanggal 8. 8 Desember atau 7 Desember? 8 Desember. Oke, silakan dilanjut. Nah, kemudian saya minta untuk datang ke Bawaslu. Lalu pelapor menyampaikan bahwa kami besok pagi akan datang. Oke, silakan. Lalu karena pagi itu kami kebetulan belum ada di kantor, saya minta siangnya. Lalu pada jam 11 mereka datang. Pada jam 11, jam 12 itu. Lalu kami proses laporan mereka sampai pada sore hari. Demikian Yang Mulia. Oke. Jadi kira-kira begitu ya. Ya. Pengadu punya keyakinan bahwa saudara Teradu ini sudah memberikan informasi terkait dengan bahwa tim pasangan calon Anda membagi-bagi uang, kira-kira begitu ya. Nah, lalu kemudian pihak Teradu punya jawaban bahwa saya menyampaikan informasi karena memang saya sudah mendapatkan informasi awal, kira-kira begitu ya. Oke, baik. Ya, posisinya seperti itu, ya. Saya paham, Anda pasti akan mendalami lagi. Saya sekarang berikan kesempatan kepada anggota majelis untuk menyampaikan pertanyaan, pendalaman baik kepada pengadu, kepada Teradu maupun kepada saksi-saksi. Silakan. Siapa dulu? Pak Mahyuni dulu atau Pak Aldo dulu? Pak Aldo dulu. Saya coba menyampaikan. Pak Aldo dulu ya, Pak Mahyuni ya? Pak Aldo dulu. Silakan. Pak Hafiz Halim ya selaku pengadu kedua, pelapor kedua sebagai tim sukses juga. Tim hukum. Tim hukum ya? Enggak, maksudnya tim hukum kan tim pemenangan berarti ya, masuk dalam SK tim pemenangan. Yang terdaftar di KPU. Tim hukum pasangan calon berapa? Pasangan calon nomor 2. Insinyur Burhanuddin dan Bahrudin. Pak Bahrudin ya? Pak Said atau Pak Bahrudin? Pak Bahrudin nomor 2. Oh, Pak Bahrudin. Sama dengan Pak Rahmadi berarti ya? Sama, kita 3 orang adalah bidang hukum di tim pemenangan
Nomor 2. Apakah tim laporan kepada Bawaslu terkait dengan peristiwa money politik timnya Bahrudin? Bagaimana? Mohon diulang itu. Pendengaran. Apakah tim hukum saudara ini pernah menyampaikan laporan ke Bawaslu terkait dengan peristiwa money politik? Oke, kalau terkait masalah peristiwa money politik, kita pernah memberikan laporan kepada Bawaslu. Tidak pernah ya? Pernah menyampaikan ke Bawaslu. Pernah menyampaikan ya? Apakah terhadap peristiwa ini juga disampaikan laporan kepada Bawaslu? Tidak, kalau peristiwa ini karena kami menilai ini bukan ranah Bawaslu, karena ini terkait masalah etika yang disampaikan oleh Ketua Bawaslu terhadap tudingan yang mungkin kami melakukan money politik, maka seyogyanya kami menyampaikan terkait pelanggaran politik ini ke DKPP. Saudara kan menerima informasi dari Saudara Mulyadi kan? Terkait dengan peristiwa money politik, begitu ya? Bukan begitu. Saya mendapatkan informasi dari Mulyadi bahwa dia mendapatkan melakukan percakapan bersama Ketua Bawaslu yang menuding tim melakukan money politik. Jadi bukan kita mendapat informasi dari saksi Mulyadi bahwa ada informasi dari Mulyadi dan seperti itu. Jadi kami mendapatkan informasi dari saksi bahwa betul tidak tim DHD melakukan money politik. Jadi saya jawab tidak. Peristiwa tidak tersebut ada. ya, yang peristiwa money politik ini tidak pernah dilaporkan ya kepada Bawaslu ya. Kalau sepengetahuan kami karena ini tudingan dari Ketua Bawaslu dan kami juga tidak pernah dipanggil atau dapat dipresentasikan bahwa tim hukum atau tim DHD melakukan money politik, ada hasil putusan yang menyatakan ingkar atau putusan dari Bawaslu, itu tidak ada sama sekali. Sepengetahuan saudara ya, Pak Rahmadi, Mulyadi ini saksi ini dia sebagai tim 01 apa? Bukan sebagai tim sebenarnya. Waktu itu juga kami belum pernah ketemu dengan saksi. Cuma tiba-tiba saksi ini menyampaikan melalui pesan WhatsApp ke nomor handphone saya bahwa apa betul ini ada terjadi money politik yang dilakukan oleh tim DHD atau Ketua Bawaslu. Saya jawab tidak ada, dan itu cuma isu, jawaban pada isu. Nah, disitulah kemudian catur itu dikirimkan ke saya. Waktu itu kami ingin ketemu dengan orang ini. Akhirnya kita ketemu dan ternyata ini simpatisan masyarakat yang menyampaikan dirinya juga diberhentikan bekerja karena memilih DHD begitu. Dan itu disampaikan melalui pesan Mas Ekel yang buktinya telah kami sampaikan ke DKPP, dan seperti itulah isi dari percakapan tersebut. Oke, terima kasih pihak pengadu ya informasinya. Saya kepada saksi ya, saksi Mulyadi. Ya. Apakah saudara sering ya berkomunikasi lewat pesan Facebook atau Messenger itu dengan Ketua Bawaslu? Sebelumnya tidak pernah, Pak. Sebelum nggak pernah? Ya. Jadi pada saat satu kali itu aja ya berkomunikasi dengan. Ya. Apakah saudara mengenal Ketua Bawaslu Kabupaten Kota Baru? Saya tidak kenal, cuma saya tahu bahwa Ketua Bawaslu Muhammad Erfan itu. Saya sering lihat di Facebook.
apakah ya pesan yang saudara sampaikan kepada Ketua Bawaslu itu adalah merupakan bagian dari inisiatif saudara? Tidak. Jadi dari siapa? Saya kan masyarakat biasa, karena saya ini mau memberi info karena di daerah saya akan ada money politik, makanya minta awasi. Ya, Ketua Pak Mulyadi, ketika saudara menyampaikan pesan itu, niat saudara apa? Menyampaikan pesan itu, saudara ingin menyampaikan laporan Ya. berdasarkan yang saudara ketahui, yang saudara lihat, yang saudara dengar, atau menyampaikan informasi dari orang lain? Dari orang lain, Pak. Oh, dari orang lain. Dari siapa? Ya, karena adanya. Siapa? Dari orang kampung itu karena ada kabar ada yang mau bagi uang. Lalu saudara berinisiatif ya. Jadi ada informasi dari warga kepada saudara. Nah, lalu saudara menyampaikan pesan itu langsung kepada Ketua Bawaslu. Di mana saudara mengetahui ada akun Facebook Ketua Bawaslu? Saudara sudah lama mengetahui. Saudara berteman berarti ya? Tidak berteman, cuma saya tahu. Enggak, maksudnya berteman dalam Facebook itu? Atau saudara menggunakan akun? Ya? Saya tahu bahwa itu Ketua Bawaslu, maka saya langsung inbox atau messenger langsung pesan. Akun saya pun tidak terhubung, tidak berteman, cuma langsung saya pesan gitu bahwa ada kabar di daerah saya mau bagi uang gitu lah. Dan ini buktinya, sebuah handphone saya. Ini hasil percakapan saya. Oke. Terakhir, kenapa informasi tersebut saudara sampaikan kepada pengadu, Pak Rahmadi atau ya? Karena ada tuduhan ke tim BHD itu tentang bagi-bagi duit. Saudara keberatan ya? Keberatan ya? Apakah saudara keberatan? Bukannya keberatan, tapi saya penasaran. Makanya saya mau menanyakan ke saudara Hafiz Halim selaku tim hukum 2 BHD. Saudara bagian dari pendukung atau tim? Saya itu masyarakat biasa. Oh, masyarakat biasa. Tapi saudara kenal ya dengan saudara Rahmadi ya, SH ya, saudara pengadu ya, saudara kenal? Pak Hafiz Halim. Oh, Pak Hafiz Halim. Satu kampung? Tidak. Tidak ya. Dari mana saudara kenal? Kami lihat juga di Facebook. Oke, baik. Terima kasih Pak Mulyadi. Saksi satunya, Ibu siapa namanya? Ibu Hikmah. Saya tadi Ibu ya. Ibu siapa? Hikmah. Hikmah ya. Ya. Mohon maaf tadi belum jelas, mungkin saya tanyakan. Ibu sebagai saksi dimintai keterangan ini, Ibu melihat apanya? Saya melihat Facebook atas nama Ervannya, ya, atau pernah melihat komunikasi antara saksi Mulyadi kepada Ervan? Kebetulan saya kan termasuk
salah satu tim pemenangan di 02. Iya. Waktu ada rapat koordinasi setelah tanggal 9 Desember, di situ ada pertanyaan dari Pak Halim sebagai pendukung menanyakan kepada kami tim yang ada di 02 gitu. Apakah siapa maksudnya kan siapa tahu tim hukum tidak tahu kan? Nah dia menanyakan dalam forum itu apakah tim kita ada bagi-bagi uang dan mengumpulkan KTP fiktif seperti pembicaraan antara Ketua Bawaslu dengan Saksi Mulyadi. Dari situlah saya mengetahui dan kami sebagai tim yang ada di situ dengan tegas menyatakan bahwa itu tidak ada dan tidak benar. Oh, berarti Ibu saksi melihat ya dan mendengar komunikasi ya antara Mulyadi kepada Hafiz ya. Ya, saya akan yang juga diperlihatkan. Oh, ya. Dan dia mengatakan apakah saya berteman dengan akun ini, apakah ini akun benar akunnya Pak Irfan sebagai Ketua Bawaslu. Dan saya mengatakan ini akunnya benar pemegangnya dengan Pak Irfan. Apakah Ibu saksi sering komunikasi dengan Teradu? Nah, tidak. Kebetulan kita kan cuma berteman di FB, di Facebook, ya. Jadi kan sekali-sekali kita lihat dalam kenyataannya saya memang kenal dengan beliau. Memang berteman bukan cuma di dunia maya, tapi juga di dunia nyata. Iya. Tahu nggak Facebook itu milik Pak Irfan? Tahu. Dan tahu kita ya. Kan sudah lihat postingan-postingan dia lah dengan tentang dia, tentang keluarganya. Jadi saya pastikan. Ibu saksi pernah komunikasi juga lewat Facebook itu dengan Pak Irfan? Nggak pernah ya? Biasanya melalui apa? Cuma lihat-lihat saja Facebooknya, kemudian kalau saya berada kita kan kita lihat. Kalau selain kalau ada urusan apa sih kita nggak pernah. Cuma tahu aja. Oke, makasih Ibu saksi. Terima kasih Yang Mulia Ketua. Saya pikir cukup. Berikutnya kesempatan untuk Pak Mahyuni dulu. Silakan. Terima kasih Ketua Majelis yang mulia Pak Mas Pram ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya ingin konfirmasi dengan pengadu dulu gitu ya. Sudah pengadu, bisa dengar? Ini kan informasi yang jadi permasalahan kan adalah soal bagi-bagi duit, saya tangkap begitu ya, ringkasnya. Jadi kapan saudara pengadu mendapatkan informasi dari saksi? Tanggal berapa, jam berapa? Mohon ini, dan tadi saya sudah menjelaskan bahwa kami bukan mempersoalkan masalah money politiknya. Kami mempersoalkan bahwa kami telah dituding. Nah, betul, Pak. Persoalannya kan bagi-bagi duit, menuduh calon 2 BHD gitu kan, yang saudara persoalan itu kan. Ada tuduhan. Ya kan gitu. Nah, saya ingin tanyakan, informasi yang didapat oleh pengadu itu kapan, tanggal berapa, jam berapa? Informasi yang saya dapatkan dengan saksi yaitu pada tanggal 8 hari itu juga, bentar saya ada di sini. Ya, pada 8 Desember sekitar jam 10:17. Jam 10:17. Jam 10:17, oke. Ya. Itu pertanyaan masih. Iya. Kalau caturnya itu sekitar 10:29. Berapa? Kalau untuk capture-nya jam berapa? Kalau untuk pertanyaan dari pihak saksi yang menanyakan ke saya, katanya betul tidak di hati ada bagi-bagi uang kata atau Bawaslu? Iya. Saya jawab itu tidak tahu, dan siapa yang bagi-bagi duit jangan mudah percaya isu. Ini betul WA Bianca. Nah kemudian kata si saksi betul katanya dia mendapatkan informasi tudingan-tudingan ini dari Ketua Bawaslu. Oke. Nah,
Jadi sekitar pukul 10.17 awalnya, kemudian capturnya bukti foto percakapan dia dengan Ketua Bawaslu ini sekitar pukul 10.29. 10.29. Oke, itu melalui pesan apa? Pesan WhatsApp. WhatsApp. Oke, ke nomor langsung. Nomor WhatsApp saya pribadi. Atas nama Hafiz Halim ya. Betul. Oke. Nah, pertanyaan saya berikutnya, capture itu ya, apakah sudah pengadu apa yang disampaikan saksi itu, capture tersebut itu betul-betul yakin nggak itu akunnya punyanya saudara teradu? Ya. Kalau untuk awal saya memang masih meragukan, karena juga saya tidak berteman dengan akun tersebut. Nah, kemudian saya mencari tahu, menanyakan kepada saksi apa betul ini milik salah satu pihak teradu atau Ketua Bawaslu. Maka kita buka dari awal dari rekam jejak dan historisnya. Memang di situ ada berupa himbauan dan kitab atau ditandai oleh Bawaslu Kota Baru, kemudian panwasnya, kemudian di sana juga ada berupa himbauan nasihat kepada masyarakat terkait dengan politik dan komunikasi, serta baru-baru saja kita lihat bahwa ada ucapan ulang tahun kepada saudara teradu. Maka saya pastikan dan yakini ketika saya juga menanyakan ke pihak saksi-saksi lainnya, pihak yang berteman dengan pihak akun tersebut, ya akhirnya kita meyakini mengatakan bahwa itu setelah mendapatkan informasi dari beberapa pihak gitu ya. Betul. Oke. Jadi ini kesimpulannya pengadu ini tidak pernah chatting gitu ya? Untuk saya tidak pernah berkomunikasi dengan saudara teradu, namun saksi yang berkomunikasi dengan teradu. Iya. Oke. Pertanyaan selanjutnya selain itu ya, ini kan dalam proses di dalam komunikasi ya, dugaan komunikasi antara saksi dengan teradu itu kan ada saksi menyampaikan adanya money politik gitu ya yang dilakukan oleh 01 ya di daerah Tirawan. Nah ini apakah pengadu ya pernah melaporkan peristiwa tersebut? Untuk persoalan terkait money politik di Tirawan, kita tidak pernah melaporkan masalah itu. Kita hanya melihat karena ada kita bagi-bagi duit. Dan di situ ditulis oleh teradu bahwa sama-sama bagi-bagi. Ketika saksi menyampaikan bahwa ada dugaan politik yang dilakukan oleh TNI 01, maka di situ dijawab oleh teradu bahwa sama-sama bagi-bagi. Nah, maksud kita kalau memang itu dia tahu bahwa ada bagi-bagi uang, tidak saja. Jangan membuat isu bahwa kami selaku tim DHD membagi-bagi uang. Oke, selanjutnya pertanyaan saya ya kepada saudara pengadu. Sepengetahuan pengadu ya, apakah calon 2 BHD pernah dilaporkan ke Bawaslu oleh pihak lain ya berkenaan tadi dugaan tadi ya yang ada kalau saya baca di transkrip tadi itu ada di Batu Tunau, Senganyam, Serongga dan Semayap. Sepengetahuan pengadu ada nggak 2 BHD itu dilaporkan? Ya. Komunikasi yang dilakukan oleh teradu dengan saksi pada jam 8 itu tidak ada laporan apapun bentuknya yang memanggil atau meminta klarifikasi dengan pihak tim BHD atau 02. Tidak ada sama sekali. Nah, kemudian setelah isu ini merebak dan saya sampaikan ke isu ini atau campur ini ke salah satu anggota kepolisian, tiba-tiba sore harinya jam 4:30 itu ada laporan sama persis Batu Tunau, Sengayam dan Semayam. Itu bisa dilihat di laporan atas nama Harjo pada T5 yang saya sampaikan di DKPP tersebut. Ini jelas jam 16.30. Laporan ini setelah adanya percakapan pagi itu. Jadi laporan itu sebenarnya adanya sore hari
tidak ada laporan, dan ini juga tidak pernah ada klarifikasi, belum pernah ada putusan yang mengikat atau ada presentasi dari pihak Bawaslu bahwa tim BHD telah melakukan money politik. Nah, isu tersebut kami anggap tidak dapat dipertanggungjawabkan. Percakapan tersebut yang menuding atau menuduh tim BHD melakukan money politik atau bagi-bagi uang itu tidak dapat dipertanggungjawabkan. Oke, jadi memang ada pengaduan ya, cuman lebih dahulu pernyataan dalam komunikasi dari pihak teradu ya dengan saksi gitu ya. Oke. Sangat jelas sekali, tapi bisa dilihat bahwa pada T5 formulir laporan atas nama Kanjo yang menyatakan tentang kejadian money politik 2006 Ngayam Surabaya dan Semayang itu pun melalui media sosial Facebook. Nah, di situ dilaporkan di Bawaslu, hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 waktu atau jam 16 di laporan, dan percakapan itu adanya di pagi hari, bisa dicek pada bukti kita. Dibandingkan antara P1 dengan T5. Oke, makasih pengadu ya. Saya langsung ke saksi. Baik, lagi ya. Ini saksi satu ya, ini Saudara Mulyadi. Saya ingin menegaskan kembali ya. Kapan saudara saksi melakukan komunikasi ya melalui akun Facebook ya yang disebutkan oleh pengadu itu kapan? Pada tanggal ini. Tanggal berapa? Tanggal 8. Oke, tanggal 8. Jam? Mulai jam berapa? Jam 8.50. Oke. Saya baca ya di dalam alat bukti dari pengadu ya, itu ada kalimat, saya tidak menemukan jamnya ya. Jam berapa itu? Kedua sama-sama pagi, itu jam berapa? Jam 10.11. 10.11. Oke. 10.11. Nah, kemudian kapan saksi itu berkomunikasi dengan pengadu ya melalui WhatsApp, jam berapa? Saksi ya. Keyakinan saksi gimana? Keyakinan saksi jam berapa? Jam 10:17. Awal ini. Jadi ini sambil chatting dengan ini Pak. Ya. Jadi ini chat
ketika seorang Bawaslu itu menyampaikan informasi ke pihak lain ketika bertanya. Yeah. Nah, ini menyangkut soal integritas ya, jujur itu. Artinya menyampaikan seluruh informasi kepada publik dengan benar berbasis fakta dan data. Yeah. Itu ya. Nah, itu. Makasih Yang Mulia. Saya menyampaikan tentu itu berdasarkan informasi yang didapat ya. Meskipun informasi yang didapat itu harus dibuktikan dengan proses penanganan. Nah, Bawaslu itu dia berbagai macam cara untuk melakukan apa istilahnya konfirmasi ke orang lain. Jadi macam-macam cara dia. Termasuk salah satunya adalah menyampaikan bahwa misalnya seperti ini. Tadi pukul 2 ada laporan masuk ke Bawaslu tentang bla bla bla. Itu disampaikan misalnya kepada masyarakat lewat media misalnya. Ya bisa saja karena sebagai informasi dan itu sebagai bentuk transparan. Artinya kan mungkin kalau masyarakat menyampaikan, untuk Bawaslu harus menangkap ya. Tapi ketika informasi itu didapat oleh Bawaslu, apakah dibenarkan Bawaslu men-share informasi tersebut? Nah, kalau Bawaslu mendapatkan informasi gitu ya. Ya sebagai ilustrasinya gini. Tadi disebutkan ada bagi-bagi uang, gitu kan? Ya. Nah, apakah itu menjadi sebuah fakta atau data yang disampaikan kepada saudara saksi? Kan saksi publik nih. Nah, saya ingin tanyakan, itu dibenarkan nggak ketika berkomunikasi ya saudara Pradi sebagai penyelenggara itu menyampaikan informasi tersebut kepada saksi bahwa ada bagi-bagi duit. Nah, ini kan informasi itu kan didapat teradu dari pihak lain, kan begitu, ya, gitu kan. Nah, apakah itu dalam mekanisme seperti itu? Ketika dapat, ada orang tanya, oh, memang ada bagi-bagi duit. Apakah digodok dulu, benar-benar terbukti, baru diinformasikan secara resmi atau seperti apa? Ya, memang mekanisme itu ada yang dilakukan secara prosedur. Ya, ketika informasi awal itu didapat oleh Bawaslu, prosesnya itu adalah melakukan penelusuran. Kalau informasi awal yang didapat. Ya. Tapi kalau informasi itu datang langsung ke Bawaslu, maka Bawaslu melakukan proses penanganan secara langsung. Untuk kasus yang ini, saya mendapatkan informasi awal dari orang lain. Kemudian informasi itu saya konfirmasi ya, kepada warga yang kebetulan dalam hal ini adalah melakukan chat dengan saya. Kapan informasi itu sudah dapat? Malamnya, Pak. Malam? Tanggal 8. Sebelum dilakukan laporan secara resmi ke Bawaslu. Malam tanggal 8. Oke. Artinya tanggal 8 malam ya? Ya. Jam berapa tepatnya? Jam 11. Jam 11 malam. Oke. Nah, ketika Bawaslu menyampaikan kepada masyarakat dalam hari saksi, itu jam berapa? Saksi. Ya, komunikasi kan ada kan di chat itu bagi-bagi, keduanya sama-sama bagi-bagi, jawabnya gitu. Saya jadi begini, saya ada berkomunikasi bukan dengan saksi ini. Saya masih sampai hari ini, sampai detik ini masih belum mengakui bahwa saya berkomunikasi melalui pesan messenger dengan saksi yang bernama Mulyadi. Saya berkomunikasi chat messenger ya, yang akun Facebook Messenger RF-an itu dengan Samsul Bahri. Namanya Samsul Bahri, bukan Mulyadi. Samsul Bahri. Samsul Bahri. Oke. Dan chat yang dijadikan dasar oleh pengadu itu tidak sempurna sebenarnya. Mulai dari chat itu jam 8.50 terhenti lalu naik ke jam 11. Padahal ada beberapa rentetan di situ ada chat yang sengaja tidak dilampirkan oleh pengadu. Oke, silakan nanti lengkapi saja sebagai bahan pertimbangan majelis. Oke. Lanjut, saya mau pertanyaan lain. Ada komunikasi ya tadi ya. Ini kita anggap ini ya. Saudara Mulyadi ini berkomunikasi dengan teradu gitu ya. Apakah nanti saudara mengatakan itu tidak kenal dan sebagainya itu nanti ya. Nanti kita nilai sendiri. Majelis tidak nilai. Ketika itu ada laporan, ada praktek bagi-bagi uang di daerah Tirawan, ya. Nah,
apakah teradu menerima laporan dari masyarakat selain dari saksi tadi yang memberikan informasi adanya dugaan bagi-bagi uang di daerah Tirawan oleh pendukung SDA atau pendukung 01? Jadi informasi malam hari mengenai ada bagi-bagi duit yang dilakukan oleh tim 2 BHD. Nah, berdasarkan informasi bukan. itu, saya tanya bukan masuk BHD. Kan saudara saksi Mulyadi menyampaikan ada informasi bagi-bagi uang di Tirawan, ya kelompok 0201 ya SDA. Nah itu ada nggak laporan dari masyarakat secara resmi ke Bawaslu? Semua tahun sudah ada. Tidak ada. Oke. Sepengetahuan teradu, ya, apakah kasus informasi awal, itu kan informasi awal nih lah, dari Mulyadi anggap informasi awal. Apakah itu dijadikan temuan, dasar temuan oleh teradu untuk ditindaklanjuti praktek yang diinformasikan oleh saudara Mulyadi? Ada nggak? Ya, kami melakukan penelusuran terhadap informasi awal itu, tetapi tidak ditemukan. Tidak ditemukan ya. Oke. Oke, saya kira cukup untuk teradu ya. Terima kasih. Saya balik ke saksi dulu ya. Ini meyakinkan akun Facebook ini untuk saksi 2 ya. Ibu Hikmah ya. Ya. Bu Hikmah, saya ingin meyakinkan kembali itu ya. Ibu dari mana ya? Yakin itu Facebooknya, messengernya dari saudara teradu? Iya, yakin. Yakin. Hanya sekedar yakin gitu ya. Kira-kira apa parameternya gitu ya? Atau ginilah, ketika melakukan chatting ya antara teradu dengan saksi, itu Ibu Hikmah ya, saksi 2 nih ya, ini tahunya dari mana Bu? Maksudnya dengan keyakinan saya bahwa itu mungkin. Ya, saya ingin tahu saja dulu kan, karena tadi kan modalnya. Ya betul, ya oke, Ibu meyakini itu. Sekarang saya ingin mendalami lagi. Ketika Ibu tahu chatting antara saudara saksi dengan teradu, itu dari mana infonya Bu? Kebetulan saksi kan menggunakan kepada saya, kebetulan saksi kan sangat dekat dengan saya Pak. Oh gitu. Dia banyak, katanya ada chattingan begini. Kebetulan kan dia manggil saya Mama Pak. Mama berteman nggak dengan akun Irfan? Oke. Nah ketika Ibu baca, itu betul nggak namanya Samsul Bahri? Apa yang dikatakan? Saya nggak tahu ada Samsul Bahri. Hah? Gimana Bu? Apakah memang namanya Mulyadi sama saksi atau Samsul Bahri? Tadi yang dikatakan oleh saudara pengadu. Nah kan Ibu baca nih, kan dilihatkan nih ya. Nah, saya ingin konfirmasi ke saksi, itu betul nggak namanya saudara Samsul Bahri tadi ya, oleh dikatakan oleh teradu? Nah, benar Bu? Dan dia namanya Mulyadi Pak, saya itu dia yang berkaitan dengan teradu gitu. Ini komunikasi Facebooknya Bu? Saya kurang jelas Bu ya. Coba perlahan Bu ya. Itu akun Facebooknya Mulyadi itu namanya Samsul Bahri. Karena saudara teradu melihat tulisannya Samsul Bahri katanya. Bukan Pak. Bukan ya? Oke. Karena sini tidak ini ya. Namanya tidak terlihat ya dari tulisan. Oke, nanti kita lihat lagi. Oke. Gimana Bu? Aku sebenarnya yang berkaitan dengan akun Irfan. Ya
Iya betul, cuman yang apa namanya Mulyadi itu katanya kan tadi namanya Samsul Bahri gitu ya, bukan Mulyadi gitu. Makanya saya ingin, karena Ibu melihat langsung, itu yang mana yang benarnya? Nama Mulyadi atau nama Samsul Bahri? Tidak tahu Pak, tidak ada. Yang jelas saya tidak tahu dan tidak pernah dengar kalau ada nama Samsul Bahri. Oke, kita ini ya. Silahkan nanti pengadu menyampaikan bukti tambahan gitu ya untuk pertimbangan majelis. Oke, selanjutnya saya ingin pihak terkait. Ya, ini satu persatu ya. Terkait apakah ya itu mendengar tuh ya apa yang disampaikan di dalam persidangan majelis. Oke. Apakah akun Ervan F itu betul akunnya Tradu? Ya, silakan dari pihak terkait ya jujur saja. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya Andi Muhammad Zaidi, yang mulia anggota Bawaslu Kota Baru, yang dalam hal ini sebagai pihak terkait. Sesuai dengan pertanyaan yang mulia tadi, bahwa apakah benar pemilik akun tersebut Muhammad Ervan ERF? Benar yang mulia? Benar. Yang lainnya sama? Sama, benar. Nah, oke. Berdasarkan dari percakapan tadi ya, saya mengembalikan lagi kepada seluruh ini ya, mekanisme dalam pengawasan maupun penanganan perkara mengenai informasi ya, apakah dibenarkan ya ketika Bawaslu mendapatkan informasi dari masyarakat ya soal dugaan pelanggaran, nah kemudian apakah informasi tersebut langsung di-share atau diproses dulu gimana? Baik yang mulia, Ya. Dalam hal itu adalah laporan atau informasi awal, tentunya kami menelusuri terkait dengan dugaan atau rumor kejadian tersebut. Setelah ditelusuri, kalau memang tidak ditemukan, berarti tidak dilanjutkan. Nah, mengenai apakah setiap informasi awal itu harus di-share ke publik, tentunya itu merupakan sebuah bukan sebuah keharusan, malah itu merupakan tidak etis ya, karena belum kita temui apakah ini ditemukan atau tidak unsur tersebut, sudah kita share, itu akan malah menjadi memperkeruh suasana atau kondusivitas di masyarakat, tentunya tidak kondusif. Jadinya setelah kita melakukan penelusuran, penanganan, kalau itu ada hasilnya, itu yang akan kita share kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi. Itu yang lainnya gimana? Apakah sama atau ada pendapat lain? Ya, pihak terkait lainnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan chattingan Pak Ketua dengan salah satu warga gitu kan. Ini memang sebelumnya tanggal 7 itu sudah ada laporan masuk terkait dengan dugaan manipolitik oleh 02. Nah, ini kami terima, kami masukkan di nomor pelaporan di 009. Di 009, kemudian tanggal 7 itu kita tunggu juga si pelapor, karena ada untuk melengkapi kelengkapan laporannya. Nah, kita tunggu si pelapor itu tidak lagi datang, sehingga laporan 009 ini tidak dapat kami tindak lanjuti. Nah, kalau melihat dari yang
komunikasi via messenger Pak Ketua dengan saudara Samsul ya, tadi informasi Pak Ketua Pak Samsul bahwa ada juga. Nah mungkin di situ korelasinya yang mulia. Mungkin itu sekedar tambahan saja dari kami. Oke, pertanyaan saya kira-kira dibolehkan, dibenarkan nggak informasi tersebut disampaikan kepada masyarakat ya, tentang dugaan tersebut? Iya. Laporan sudah masuk sebenarnya kan, dan wartawan pun setiap hari juga standby menunggu laporan pengaduan gitu kan, laporan terkait laporan dugaan pidana, karena hari itu tidak ada wartawan saja karena tidak terpublis. Oke, inisiatif ini kan kalau saya baca di transkrip, ini kan inisiatif dari Tradu menyampaikan tidak ada angin, tidak ada hujan, ya, menyampaikan ada bagi-bagi duit, kan sama aja keduanya. Nah itu, nah ini maksud saya itu kira-kira bagaimana? Bawaslu apakah dibenarkan seperti itu? Ya, ini kan kalau kami melihat ketua itu kan sebagai juru bicara kan, ibaratnya ya tanggung jawab lebih, dan ini juga menginformasikan kepada si pemberi informasi kan, sehingga juga ingin menyampaikan seperti itu. Nah, karena Oke, boleh nggak informasi tersebut kan Bawaslu kan ada punya Facebook sendiri resmi ya. Nah, boleh nggak anggota itu semua ya, Bawaslu tidak ketua saja, menyampaikan itu apabila ada persoalan langsung melalui Facebook pribadi, dibenarkan apa enggak? Jelas tidak dibenarkan. Tapi kita ada prosedur, ketika ada informasi awal, maka kita secara bersama-sama melakukan kajian dan duduk bersama dengan baik anggota ataupun ketua yang dulu. Oke, ketika itu disampaikan sudah lakukan kajian atau tidak? Belum yang mulia. Belum. Berarti kalau belum boleh disampaikan. Maksudnya mulia sebagai informasi. Kan tadi kan artinya dikaji ya. Nah, itu kan belum dikaji. Terus disampaikan boleh nggak? Oke, saya ingin mengkonfirmasi mekanisme Bawaslu saja ya. Oke, saya itu aja yang ingin saya tahu bagaimana terkait dengan hal tersebut. Oke, pertanyaan berikutnya saya ingin mengkonfirmasi ada nggak dari Bawaslu itu menerima laporan resmi ya, itu terkait dengan persoalan bagi-bagi uang di daerah Tirawan oleh pendukung 01. Ada nggak laporan? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada yang mulia, tidak ada laporan yang masuk. Pernah nggak dijadikan temuan itu sebagai temuan awal? Informasi awal dijadikan sebuah temuan. Ada nggak? Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Fatur, memang itu kan informasi awal, kemudian juga dilakukanlah penelusuran ke sana oleh PPDK. Panwascam juga melalui PPDK-nya. Nah, informasi dari Panwascam dan PPDK memang ada di sana, itu berupa pembagian uang saksi. Uang saksi gitu ya. Oke. Itu yang di kasus yang di Tirawan ini. Oke. Terima kasih pihak terkait ya, pengadu, teradu ya, saksi ya, saya kira cukup apa yang sudah saya konfirmasi berkenaan dengan laporan dari pengadu ya. Demikian yang mulia Ketua Majelis Mas Pram ya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Pak Mahyuni. Kesempatan berikutnya kepada Pak Zazin. Terima kasih Ketua Majelis yang mulia. Untuk yang pertama minta konfirmasi sekali lagi kepada teradu. Teradu bisa melihat ini ya. Nih. Yang alat bukti dari pengadu.
Ya. Ini benar akun teradu yang tadi diakui ya? Benar. Ya. Akun resmi. Ya, akun resmi teradu. Baik. Selanjutnya teradu juga menulis oke, patroli pengawasan ada jalan. Tadi malam tim BHD yang bagi duit. Ini juga benar ya? Benar. Nah, selanjutnya Batu Tuno, Sengayam, Serongga, Semayap. Benar. Betul ya? Betul. Kemudian teradu dengan orang yang chat ini ditanya, bujurankah Om? Nah, lalu dijawab oleh teradu, ada datanya masuk. Ini benar chat saudara ya? Chat teradu ya? Ya. Selanjutnya, pertanyaan berikutnya. Sebenarnya chatting yang ada di akun ini antara teradu dengan Mulyadi tadi ataukah dengan Samsul Bahri? Ini saya sekali lagi pengen tegas karena saya berkali-kali mendengar adalah dengan Samsul Bahri, tetapi saksi tadi saya belum memahami apakah benar dia atau itu Samsul Bahri. Jadi Samsul Bahri ya, catnya ya, teradu ya. Halo, teradu. Ya. Saya dengan Samsul Bahri. Ya. Lalu saudara cat ini sebenarnya sebelumnya atas dasar apa teradu?
Selanjutnya, terhadap keberatan informasi ini, menurut saudara sebenarnya apa yang dilanggar oleh oleh Pak Irfan atau yang ada di chat ini, terhadap chat ini, apa sebenarnya yang dilanggar terhadap chat ini? Dari chat tersebut yang pertama adalah menyatakan kedua sama-sama bagi-bagi. Kemudian patroli pengawasan, artinya dari patroli pengawasan ada jaya tadi malam tim BHD yang bagi duit. Artinya tadi malam, pada saat malam itu dia menerangkan dengan jelas bahwa pada saat patroli pengawasan tadi malam tim BHD yang bagi duit. Di mana? Di Nasional, Senayan, Saroka, dan Senayan. Nah itu yang pertama membuat kami keberatan. Kemudian yang kedua, masalah kumpulan KTP fiktif akan dilaporkan juga ke Polres Kota Baru. Saat ini sedang dikumpulkan oleh kubu mereka, tapi ini bukan ranah Bawaslu lagi. Nah, ketika ditanya kubu mana, maka KTP yang dimaksud adalah KTP yang digunakan untuk calon perseorangan. Nah, jadi di sini kami sangat menganggap ini adalah bentuk ketidak netralitasan dari pihak penyelenggara pemilu dan membuat isu dan seolah-olah ini memecah sehingga membuat dari saksi ini atau masyarakat yang menerima informasi ini dapat terpengaruh. Yang informasi adalah penyelenggara. Oke, saya sudah bisa tangkap. Selanjutnya pertanyaan berikutnya, terhadap keberatan saudara ini, saudara pengadu melaporkan kemana saja? Ini yang pertama. Untuk yang pertama, kami melaporkan ke DKPP. Terus yang kedua, kami melaporkan juga mengadukan ke Polres Kota Baru. Baik. Untuk laporan ke Polres Kota Baru, apakah ada progres atau tindak hasilnya? Terakhir adalah ketua tim pemenangan yang diperiksa oleh penyidik di Kepolisian Kriminal Khusus sebagai saksi pelapor. Nah itu ada 40 orang tim sukses atau tim pemenangan yang melaporkan. Sementara saya hanya sebatas sebagai saksi. Dan sampai hari ini kita belum mendapatkan informasi progres. Baru tadi kita mendengarkan dari Radu bahwa itu dihentikan. Apakah saat di Polres, saudara juga mengetahui sebenarnya chat ini antara siapa dengan siapa? Tidak ada informasi dari pihak kepolisian chat ini dengan siapa. Yang jelas itu saya dapatkan dari saudara Mulyadi. Saudara Mulyadi. Oh, Mulyadi. Baik, cukup untuk pengadu. Selanjutnya kepada Pak Mulyadi, masih ada? Ada. Nah, Pak Mulyadi, saudara tadi sudah disumpah. Ya. Ya. Sudah disumpah. Pertanyaan saya sederhana. Apakah saudara benar melakukan chat dengan akun Irfan ERF ini? Ya, betul. Apakah menggunakan akun saudara sendiri? Ya, akun asli. Atas nama siapa? Muli Yadi. Muli Yadi. Saya konfir langsung dengan Teradu. Saudara Teradu. Ya. Lagi saya tanyakan, menurut Muli Yadi dengan akun Muli Adi, bagaimana menurut Teradu? Chatnya ini adalah tidak pernah saya. Tidak pernah. Apa? Saya punya bukti dengan Samsul Bahri. Apakah saudara Teradu bisa menjelaskan bukti lain terkait dengan ini yang menyerangkan bahwa itu bukan Mulyadi chat itu? Maksudnya? Ada bukti lain, misalnya gini saja pertanyaannya. Ketika di Polres, apakah saudara tadi ada laporan dari saudara pengadu,
apakah di Polres saudara pernah ditanyakan tentang hal ini? Ya, betul. Pada saat saya dimintai keterangan atau klarifikasi, saya sampaikan saya tidak pernah berkomunikasi di chat messenger dengan yang namanya Mulyadi atau akun Mulyadi, tapi akun Bahri Samsul atau Samsul Bahri. Apakah di Polres itu juga dibuktikan? Betul, saya buktikan di Polres. Kemudian pertanyaan berikutnya, ini saya pengen menggali saja, yang terjadi di Polres, apakah ada sangkut pautnya dengan saudara saksi yang hadir saat ini, saudara Mulyadi, terkait dengan akun ini tadi? Akun ada sangkut pautnya? Gimana ya maksudnya? Gimana yang Mulia? Ketika Mulyadi mengakui bahwa yang chat itu adalah Mulyadi, sedangkan waktu di Polres adalah saudara menyatakan Samsul Bahri. Lalu hubungannya Samsul Bahri dengan Mulyadi ini apa? Adakah hubungannya? Saya tidak tahu apakah ada hubungannya apa tidak ya. Sehingga Mulyadi itu loh, kok bisa mengakui dia Samsul Bahri kalau seperti itu? Atau Mulyadi mengatakan chat dengan saudara Teradu, tapi Teradu bilang chat dengan Samsul Bahri. Nah ini maksudnya hubungannya gimana ini? Ataukah ada yang memanfaatkan akun atau gimana? Ini boleh saya perlihatkan seluruh handphone saya ini? Silahkan. Silahkan. Atau nanti disampaikan sebagai bukti tambahan juga ya. Sekarang. Itu ada bawahnya catnya sama ya? Masih utuh ya? Oh. Oke, nanti silahkan nanti dijadikan bukti tambahan ya. Baik. Selanjutnya tadi saya juga mendengar dari Teradu hasil yang ditindaklanjuti oleh Polres Kota Baru. Nanti mohon hasilnya itu dijelaskan sama dilampirkan kalau ada. Ya. Baik, nanti akan dilampirkan. Baik, selanjutnya sekali lagi kepada Mulyadi, saksi saudara benar ya bahwa saudara chat dengan Pak Ervan ini ya? Ya benar. Dengan akun ini ya? Tidak dengan yang menggunakan yang lain tidak ya? Tidak, kalau punya HP saya sendiri. Gimana? Saya punya handphone sendiri, ini punya penggunaan saya sendiri. Oh gitu. Baik. Selanjutnya kepada ini dari teman-teman Bawaslu pihak terkait ya. Saudara pihak terkait, mungkin kami hanya minta penjelasan ketika patroli di tanggal 7 tadi ya, yang informasi bagi-bagi duit dan adanya Pak Ervan di chat ini, Ervan ini mengatakan bahwa ada datanya masuk. Di chat ini ada kata-kata gitu seperti yang saya tanyakan tadi. Apakah itu benar ada data masuk untuk pihak terkait? Data itu silahkan satu orang yang mewakili. Ya, baik Yang Mulia. Memang ada. Jadi ada laporan masuk dengan nomor 09. Si pelapor itu Saudara Harjo Saudara Harjo, Ardiansah dan Awaludin. Nah,
ini kita tunggu sebenarnya mereka untuk melengkapi laporan mereka. Tapi setelah kita tunggu beberapa hari dengan sesuai dengan waktu yang ditentukan, mereka tidak datang. Jadi dengan sendirinya bahwa itu tidak memenuhi syarat formil dan syarat material. Ya, saya ingin memastikan saja dengan chat Pak Irfan yang ada di chat nama Irfan tadi bahwa itu ada data masuk. Yang kedua tadi tentang patroli di Tirawan itu kenapa mesti harus patroli tadi? Untuk pihak terkait. Baik, Yang Mulia, terkait masalah himbauan ataupun sesuai dengan surat edaran dari Bawaslu RI. Jadi di masa tenang, Bawaslu sampai dengan jajaran paling bawah itu dihimbau untuk melakukan patroli pengawasan di masa tenang yang mulia. Apakah ada memilih-milih misalnya ada informasi tersendiri sehingga harus lebih difokuskan patrolinya? Ada yang mulia. Apakah Tirawan bagian yang masuk ada informasi yang harus dipatroli atau bagaimana? Betul, itu termasuk prioritas yang kami jadikan prioritas pada saat pengawasan patroli pengawasan yang mulia. Kenapa tadi harus ada? Karena ada laporan ini kah atau informasi? Ada informasi yang kami terima yang mulia. Baik, terima kasih yang mulia Ketua Majelis. Terima kasih atas kesempatannya. Cukup yang mulia. Oke, terima kasih Pak Zazin. Saya ingin sedikit mendalami pokok-pokok aduan maupun jawaban dari Tradu. Dari pengadu dulu, 3 orang pengadu, Saudara Rahmadi, Hafiz Salim, dan Subhan ini tadi saya dengar masuk dalam tim hukum salah satu pasangan calon. Kira-kira begitu ya? Oke. Tim hukum pasangan calon nomor berapa? Nomor 2 atas nama Insinyur Burhanuddin dan Bapak Muslimuddin. Yang kalau di chat ini disebut tim BHD itu? BHD itu identik dengan Burhanuddin. Oke, baik. Lalu kemudian ke saksi Ibu siapa namanya? Ibu Nikmah atau Ibu Hikmah? Hikmah atau Nikmah? Ibu Hikmah. Hikmah. Oke, Hikmah ya. Ibu masuk dalam tim hukum atau tim kampanye pasangan calon nomor urut 02 itu juga? Tim pemenangan ya, bukan tim hukumnya. Oke, baik. Lalu saksi Saudara Mulyadi, Anda ini kan ketika mengontak ke Ketua Bawaslu kepada Tradu melalui Messenger Facebook itu menyebutkan saya ini diberhentikan atau dipecat dari pekerjaan karena mendukung BHD, kira-kira begitu ya? Oke. Anda ini diketahui oleh atasan tempat Anda bekerja, kan hari pencoblosan kan masih 2 hari lagi, tetapi tanggal 7 atau tanggal 8 Anda kok sudah, apakah Anda ini termasuk tim sukses atau tim kemenangan atau simpatisan atau relawan gitu? Saya simpatisan biasa aja, dukung biasa aja. Diketahui karena saya pakai nomor WhatsApp dan profilnya foto BHD. Profil di mananya? Profil di WhatsApp? Di profil di WhatsApp. Oke. Dari situlah kemudian atasan Anda tempat bekerja melihat, ini udah memihak, kira-kira begitu ya? Ya. Lalu diberhentikan dari tempat kerja. Ya. Oke, baik.
Anda dengan 3 orang atau 4 orang yang lain ini, pengadu maupun saksi Ibu Hikmat itu sebelumnya kenal secara pribadi atau enggak? Tidak. Tidak ya? Ya. Lalu Anda bisa mendapatkan nomor handphone salah satu pengadu, Pak Hafiz Salim itu, tadi ya Pak Hafiz Salim ya? Itu dari mana? Facebook, Pak. Dari grup WA yang minta. Facebook atau grup WA? Dua-duanya, Pak. Saya mencari. Oh, mencari di Facebook dan di grup WA. Anda tergabung dalam satu grup WA dengan salah satu atau sebagian atau seluruh yang lain ini? Dua-duanya, Pak. Maksudnya? Jadi 01 itu dari RT-nya, Pak. Saya bukan itu. Anda telah tergabung dalam satu grup chat di WA atau tergabung dalam grup di Facebook dengan teman-teman Anda sebelahnya ini. Saya itu mencari, Pak. Di awalnya itu di Facebook saya cari dulu. Di Facebook banyak mencari. Ya. Yang Anda cari yang namanya siapa di antara 3 pengadu ini? Minta nomor Hafiz Salim, Pak. Hafiz Salim. Jadi Anda ngontaknya di mana? Di Messenger juga? Iya. Oke. Berikutnya kalian ya, biar kepada saksi ya. Screenshot atau katakanlah rekaman percakapan di Messenger ini yang di sini ya. Screenshot atau rekaman percakapan yang Anda miliki itu selain Anda perlihatkan kepada pengadu dan saksi Ibu Hikmat itu, kepada siapa lagi? Tidak ada, Pak, selain orang berdua. Baik. Anda ketika menghubungi teradu, Saudara Ervan, dia melalui Messenger Facebook itu, Anda tahu Messenger itu sifatnya personal atau publik? Personal, Pak. Personal ya? Ya. Jadi kalau tidak Anda sebarkan ke apapun, maka yang mengetahui isi percakapan itu hanya Anda dan yang menurut Anda saudara teradu. Kira-kira begitu ya? Iya. Itu bukan sesuatu yang sifatnya publik seperti Anda memberi komen di dalam status Facebook kan? Tidak. Bukan ya? Oke, baik. Oke, untuk pengadu dan saksi saya kira cukup. Lalu saya ke saudara teradu. Halo, saudara teradu bisa mendengar suara saya ya? Siap, nggih. Ya. Anda tanggal 7 Desember itu malam, itu mendapatkan informasi awal dari saudara Harjo sebagai pelapor dugaan pelanggaran, gitu ya? Ya. Tapi karena sifatnya masih informasi awal, lalu Anda minta untuk melengkapi syarat-syarat formilnya keesokan harinya, yang itu baru diberikan pada sore hari. Siang hari, Pak, jam 12. Oke, siang hari ya, oke. Tetapi malam itu Anda baru mendapatkan informasi awal. Betul. Lalu malamnya Anda mendapat informasi awal, paginya sekira jam 8 atau jam 9 di antara itu Anda lalu mendapatkan pertanyaan atau chat
dari yang dalam handphone Anda, menurut Anda namanya Samsul Bahri. Kira-kira begitu? Iya, betul. Oke. Nah, saya minta kalau Anda bisa, dan saya harap Anda bisa men-screenshot rekaman percakapan yang ada di handphone Anda, gitu ya, yang Anda yakini bahwa yang bercakap-cakap dengan Anda itu bukan Mulyadi tetapi saudara Samsul Bahri. Kalau dari pengadu kan jelas mekanisme messenger itu kan hanya pihak yang kita ajak bicara yang kelihatan namanya. Kalau diri kita kan di situ nggak kelihatan, maka di screenshot dari saudara saksi itu ya nama dia nggak kelihatan gitu, hanya nama teradu yang kelihatan, gitu ya, betul gitu saksi ya? Iya, betul. Iya kan? Iya. Nama Anda kan tidak saya sekalian ke saksi. Jadi nama Anda kan tidak kelihatan di situ. Yang kelihatan hanya saudara teradu gitu ya. Iya. Nah, karena itu sebaliknya untuk memperkuat jawaban Anda, maka sebaiknya Anda juga screenshot percakapan yang ada di handphone Anda dengan yang Anda yakini sebagai Samsul Bahri. Gitu, sehingga berimbang dengan apa yang disampaikan oleh pengadu dan saksi. Lalu yang kedua, terkait dengan ini isu mengenai keterbukaan informasi. Bahwa setahu saya ini kan periode lalu sama dengan Pak Mahyuni, sama dengan Pak Aldo, saya Ketua Bawaslu Provinsi Banten yang juga membawahi Divisi Penanganan Pelanggaran. Jadi sebenarnya sejak informasi awal pun kita sudah boleh memberikan informasi atau menyampaikan informasi kepada publik, tetapi dengan batasan-batasan tertentu. Iya. Gitu ya. Jadi misalnya hanya menyebut inisial tanpa menyebut ini dari pasangan calon mana atau pelakunya nama siapa, pekerjaannya apa misalnya. Nah, itu tentu tidak boleh karena masih dalam proses penanganan pelanggaran. Gitu. Tapi kalau ada wartawan nanya misalnya, Pak, kira-kira apakah ada laporan politik uang? Ya ada. Apa pelakunya? Maksimal hanya boleh disebutkan inisial. Tidak boleh menyebut ini dari pasangan calon mana. Karena kan itu masih harus ditelusuri kebenarannya. Gitu ya. Jadi ada batasan-batasan soal keterbukaan informasi, tetapi juga informasi yang dikecualikan. Gitu. Jadi sebagai pengawas pemilu harus tahu batasan itu. Mana yang disebut keterbukaan informasi dan mana yang informasi yang memang dikecualikan, belum boleh dibuka ke publik. Nah, gitu. Jadi itu yang harus dipahami dengan baik. Oke, baik. Lalu yang berikutnya nanti saya minta juga, tadi juga saya mengulang apa yang disampaikan Pak Azazin tadi. Saudara teradu tolong menambahkan hasil akhir penyelidikan yang ada di kepolisian itu sebagai alat bukti tambahan. Baik, yang mulia nanti akan disampaikan. Saya kira itu yang dari saya cukup. Terakhir saya beri kesempatan dari anggota majelis pemeriksa, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Pak Aldo? Cukup. Cukup ya Pak Mahyuni? Cukup Pak Zazid, cukup ya? Cukup yang mulia. Oke, baik.
Kesempatan berikutnya saya minta kepada pengadu untuk katakanlah kalau mau ada tambahan yang ingin disampaikan atau kata-kata penutup kami persilahkan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Pengadu dulu. Terima kasih Yang Mulia. Pada prinsipnya kami hanya ingin menyampaikan bahwa kami berharap sekali kepada majelis untuk benar-benar dalam menangani perkara ini, karena ini terkait masalah demokrasi yang harusnya ada kejujuran. Dan kemudian yang kedua, jika diperkenankan atau memang diperlukan untuk menyerahkan HP milik saksi, kami masyarakat kepada DKPPRI. Itu saja Yang Mulia. Saya merasa sudah cukup dalam poin saya. Terima kasih. Ya, dari saudara saksi kan screenshotnya sudah dilampirkan. Jadi pada prinsipnya sudah cukup. Kita tidak harus melihat fisiknya handphonenya. Jadi screenshotnya sudah memadai lah untuk ini. Baik,